isim alam yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim harus mudzakkar dan akil. Akilnya sudah masuk di sini, namun mudzakkarnya yang tidak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kajian kitab yang berisi nahwu Mutammimah al-Ajurumiyah, yang mana di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang jamak mudzakkar salim, yang mana jamak mudzakkar salim itu merupakan salah satu kalimat yang tanda i'rabnya menggunakan huruf, yang pada waktu itu kita telah banyak menjelaskan tentang definisinya, kemudian bagaimana i'rabnya, bagaimana tanda i'rabnya. Bahkan kita telah mempelajari perbedaan antara jamak mudzakkar salim dan isim tasniyah dalam mahal nasab dan jer, karena keduanya dalam mahal nasab dan jer mempunyai tanda i'rab yang sama dan mendapat tambahan huruf yang sama. Kemudian setelah itu, pada waktu itu kita telah mempelajari tentang syarat-syarat kalimat yang bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu tentang kalimat-kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk disebut dengan jamak mudzakkar salim, namun i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa dengan menggunakan huruf waw dan nasab serta jernya menggunakan huruf ya. Dan jika nanti masih ada waktu akan dilanjut dengan jamak mudzakkar salim dan yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim di ketika mudhof. Itu bagaimana huruf-hurufnya, apa tetap, apa ada sesuatu yang harus dibuang di saat jamak mudzakkar salim tersebut mudhof. Kita mulai dengan membacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulhiqa bihi ulu wa alamuna wa isruna wa ma ba'dahu minal uqudi ila tis'ina wa araduna wa sinuna wa babuhu wa ahluna wa illiyuna ila akhirih. Wa ulhiqa bihi, dan diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu mengenai i'rabnya ya, disamakan dengan jamak mudzakkar salim ulu, yaitu lafaz ulu, wa alamuna dan lafaz alamuna, wa isruna dan lafaz isruna, wa ma ba'dahu minal uqudi ila tis'ina, dan kalimat-kalimat isim adat maksudnya di sini yang jatuh setelah isruna. Akan tetapi di sini yang dimaksud bukan semua isim adat setelah isruna. Kan isruna itu artinya kan 20. Bukan dari 21, 23, 24, 25 dan seterusnya hingga mencapai angka 90, bukan seperti itu yang dimaksud dengan wa ma ba'dahu dan isim adat yang jatuh setelah kelanjutan daripada isruna. Tetapi di sini dijelaskan atau dikhususkan dengan minal uqudih, yaitu isim adat yang digolongkan kepada isim adat yang ukut, yaitu dari 20 sampai dengan 90, terkhusus pada puluhan. 20, 30, 40 sampai dengan 90. Yang bahasa Arabnya adalah salasuna, arba'una, khomsuna, sittuna,
Kemudian sab'una, samanuna, dan tis'una. Itu yang dimaksud. Wa araduna, dan juga lafal araduna yang dimasukkan kepada kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Tidak dikatakan jamak mudzakkar salim karena tidak memenuhi syarat-syarat. Wa sinuna wa babuhu, dan lafal sinuna, dan kemudian semua lafal, semua kalimat yang satu bab dengan sinunah. Insya Allah nanti akan dijelaskan di papan tulis apa yang dimaksud dengan babuhu ini, wa babuhu. Jadi sinunah ini termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu apabila dalam keadaan rofa, tanda rofanya menggunakan waw, apabila dalam keadaan nasab dan jar, i'rabnya ditandai dengan huruf iya. Wa ahluna, dan lafaz ahluna. Wa illiyuna, dan lafaz illiyuna. Semua kalimat-kalimat yang disebut tadi oleh musannif, oleh penulis Mutammimah al-Ajurumiyah, digolongkan kepada kalimat-kalimat yang mulhaq atau yang diserupakan pada jamak mudzakkar salim. Contohnya di sini yang dihadirkan oleh beliau, nahu wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba. Kemudian contoh selanjutnya adalah inna fi dzalika la dzikra li ulil albab. Kemudian selanjutnya walhamdulillahi rabbil alamin. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinin. Mi'atin di sini ditanwin. Ditanwin karena tidak mudhof. Seolah-olah sepintas ini seakan-akan mudhof, tetapi tidak, ini mi'atin ini tidak mudhof. Makanya ditanwin. Kemudian contoh selanjutnya adalah alladzina ja'alul qur'ana 'idhin. Kemudian penulis menghadirkan contoh lagi, syaghalatna amwaluna wa ahluna min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kemudian contoh berikutnya adalah ila ahlihim. Inna kitabal abrari lafi illiyin. Contoh selanjutnya adalah wa ma adraka ma illiyun. Saudara-saudara, itulah beberapa contoh yang mana contohnya lumayan banyak yang dihadirkan oleh musannif Mutammimah al-Ajurumiyah. Kita bahas satu persatu tentang contoh-contoh yang dihadirkan oleh beliau. Itu sudah saya tuliskan di papan tulis. Kita bersama-sama melihatnya, memperhatikannya. Bahwa tadi disebutkan oleh musannif Mutammimah al-Ajurumiyah beberapa kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk disebut jamak mudzakkar salim. Akan tetapi i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Ini berbeda dengan keterangan yang kemarin ya. Keterangan yang kemarin atau ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan jamak mudzakkar salim diantaranya adalah, saya hadirkan contoh di pertemuan yang lalu, contoh kalimat yang tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim dikarenakan beberapa persyaratan hilang, tidak terpenuhi. Yang diantaranya adalah rajulun, kemudian ulamun, kemudian hindun, dan lain sebagainya. Banyak kemarin kita tuliskan contoh-contoh kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk dikatakan atau dikategorikan pada jamak mudzakkar salim, yang diantaranya adalah rajulun dan ulamun serta hindun. Ini semua tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Rajulun tidak bisa dikatakan
rajuluna dalam mahal rafa. Nasab dan jernya rajulina. Kenapa tidak bisa? Dikarenakan rajulun ini tidak memenuhi syarat. Rajulun bukan isim sifat, bukan isim alam. Jadi gak bisa untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Demikian juga dengan gulamun, bukan isim sifat, bukan isim alam. Hindun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim menjadi hindunah atau hindinah. Kenapa tidak boleh? Padahal hindun ini kan sudah isim alam. Iya, karena isim alam yang boleh dibuat jamak mudzakkar salim harus mudzakkar dan akil. Akilnya sudah masuk di sini, namun mudzakkarnya yang tidak masuk. Lafaz hindun adalah muannas. Oleh karena itu, hindun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Nah, untuk pertemuan kali ini ada beberapa kalimat yang juga tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Akan tetapi ini bedanya dengan yang tadi. Dengan contoh-contoh yang tadi sama-sama tidak memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Akan tetapi untuk penjelasan yang kali ini, walaupun tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim, mereka i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Rofaknya ditandai dengan waw, kemudian ditambah dengan huruf nun. Nasab dan jernya dinasobkan atau dijerkan dengan tanda ya yang kemudian ditambah dengan huruf nun. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa kalimat akan kita bahas di sini nanti ya, yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan atau tidak memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim, akan tetapi i'rabnya disamakan, rafa dengan waw, nasab dan jar dengan iya. Padahal ini sama dengan gulamun atau contoh-contoh yang lain tadi. Apanya yang sama? Sama-sama tidak memenuhi syarat. Maka kalimat yang tidak memenuhi syarat namun i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim disebut dengan mulhaq bihi. Al-mulhaqu bihi atau mulhaqun bihi, yaitu diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Ini musannif Mutammimah al-Ajurmiyah menyebutkan beberapa kalimat yang mulhaq pada jamak mudzakkar salim, yang diserupakan pada jamak mudzakkar salim, otomatis i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa dengan waw, nasab dan jer ditandai nasabnya dan jernya dengan huruf ya. Ini jumlahnya sekitar ada 8. Satu adalah lafal ulu. Lafal ulu ini adalah merupakan sebuah kalimat yang i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rafa dengan waw, nasab jar dengan iya. Namun dia bukan jamak mudzakkar salim dikarenakan ulu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jamak mudzakkar salim. Adapun persyaratan yang tidak dipenuhi oleh lafal ulu ini adalah bahwa secara makna lafaz ulu tidak mempunyai bentuk mufrad. Jadi orang Arab tanpa melalui bentuk mufrad langsung membentuk kalimat yang berupa ulu yang artinya jamak, mengandung arti banyak. Oleh karena tidak ada mufradnya secara lafal kalimat ulu itu, maka walaupun rofaknya dengan waw, nasab dan jernya dengan iya sama dengan jamak mudzakkar salim, tidak bisa digolongkan pada jamak mudzakkar salim, ia hanya diserupakan saja. Kemudian alamunah. Alamunah ini juga termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Karena serupa dengan jamak mudzakkar salim, maka rafa dengan waw, nasab dan jer dengan iya, sama persis dengan tanda i'rabnya jamak mudzakkar salim. Saya ulang, bahwasannya lafal alamunah tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim
karena tidak memenuhi syarat, yaitu lafal alamunah bukan isim alam dan juga bukan isim sifat. Ada lagi yang mengatakan bahwa alamunah ini tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim, hanya mulhaq saja karena tidak mempunyai bentuk mufrad. Jadi lafal alamun ini, alamun yang bentuk mufrad, ini bukan isim mufradnya lafal alamunah. Nah, seperti ini. Jadi alamun ini sendiri, alamunah juga sendiri. Para ulama yang berpendapat seperti ini dikarenakan pada waktu alamun ini artinya, artinya alamun itu artinya kan sesuatu selain Allah, sesuatu segala ciptaan Allah, makhluk tanpa terkecuali, segala macam jenisnya masuk pada alamun. Masih wallahi alamun, segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam, baik yang mempunyai akal atau yang tidak mempunyai akal. Kemudian lafal alamunah, lafal alamunah ini artinya sesuatu selain Allah, akan tetapi khusus dengan yang akil, yang mempunyai akal. Kalau yang di sini umum, akil dan wairu akil. Yang di sini akil saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Oleh karena itu maka alamunah ini bukan bentuk jamaknya dari isim mufrad alamun, karena kandungan arti di antara alamun dengan alamunah ini berbeda. Nah, maka dari itu alamunah tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim dikarenakan alamunah tidak mempunyai bentuk mufrad. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa alamun ini adalah bentuk mufrad dari alamunah, yang artinya alamun lil akil wa wairil akil, umum artinya. Alamunah juga umum. Ada yang berpendapat seperti itu. Alamunah juga mempunyai arti yang umum, yaitu untuk yang akil atau yang wairu akil. Nah, berarti kan punya bentuk mufrad. Nah, kok masih tetap lafal alamunah tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim, padahal alamunah punya bentuk mufrad, yaitu alamun? Maka jawabannya adalah dikarenakan alamun itu bukan isim alam dan bukan isim sifat. Sementara kalimat yang bisa dibentuk jamak mudzakkar salim harus berasal dari isim alam atau dari isim sifat, seperti itu. Jadi apapun alasannya bahwa lafal alamuna ini tidak bisa dikatakan jamak mudzakkar salim, ia hanya menyerupai jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya lafal isruna yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim, lafal isruna sampai dengan tis'unah. Mulai dari isruna sampai tis'unah ini diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Maksudnya seperti yang saya jelaskan tadi, dari isruna sampai dengan tis'unah itu diambil diambil isim adat yang puluhan saja, 20, 30, 40 sampai dengan 90. Maka mereka semua digolongkan kepada kalimat yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim. Otomatis i'rabnya dalam mahal rofa, tanda rofanya pakai waw. Dalam mahal nasab dan jer, tanda nasab dan jernya menggunakan iya. Ja'a isruna, ra'aitu isrina, marartu bi isrina. Ja'a tis'una, ra'aitu tis'ina, marartu bi tis'ina. Seperti itu. Kemudian yang nomor 4 adalah aroduna. Aroduna, roknya dibaca fathah. Ini merupakan sebuah kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu, apabila dalam keadaan rofa, tanda rofanya memakai tanda waw, tanda nasab dan jernya menggunakan iya. Kemudian sinunah, lafal sinunah.
Nah, ini untuk araduna ini kalau seandainya ditanya kenapa tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim, nah, jawabannya adalah dikarenakan lafaz araduna ini merupakan wairu akil, sesuatu yang tidak mempunyai akal. Jadi nanti apabila kita ketemu dengan kalimat, sebuah kalimat yang mana kalimat itu terbuat dari isim alam misal atau isim sifat, akan tetapi dia itu tergolong pada kalimat yang mengandung makna yang tidak berakal, walaupun dia muncul dari isim sifat, muncul dari isim alam, maka ia tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Karena di pertemuan yang lalu di antara syarat-syarat untuk bisa dibuat jamak mudzakkar salim dari isim alam itu yang berakal. Demikian juga dari isim sifat juga dari yang berakal. Sementara lafaz ardun ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Apalagi ardun ini oleh ulama nahwu digolongkan pada kalimat muannas. Wairu akil ini sudah tidak memenuhi syarat, apalagi muannas ditambah dengan muannas, yang mana muannas itu tidak bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Kemudian ini yang harus kita tahu lagi, bahwa jamak mudzakkar salim itu sesuai dengan namanya. Jamak mudzakkar salim sesuai dengan namanya. Jamak itu maksudnya kalimatnya itu artinya banyak, lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Mudzakkar harus dibentuk dari jenis kalimat yang mudzakkar. Salim, salim itu artinya kan selamat, selamat dari perubahan bentuk mufrad. Jadi jamak mudzakkar salim itu pasti bentuk mufradnya itu terselamatkan daripada perubahan. Sementara ardun ini tidak selamat. Coba lihat ini, ardun, ro-nya sukun. Setelah dibuat jamak menjadi aradunah, ini ro-nya fathah, berarti ardun ini tidak selamat, tidak terhindar dari perubahan, yaitu perubahan sukun menjadi fathah. Nah, jamak mudzakkar salim tidak akan terjadi seperti itu. Nah, maka ini merupakan salah satu alasan daripada lafaz aradunah tidak bisa disebut dengan jamak mudzakkar salim, atau dengan kata lain ardun tidak boleh dibuat jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya adalah sinunah wa babuhu. Lafal sinunah dan semua kalimat yang ikut pada bab sinunah itu tidak bisa disebut atau dibuat jamak mudzakkar salim. Kenapa rofa dengan dhamma, rofa dengan waw ini? Sementara jamak mudzakkar salim itu rofanya kan dengan waw juga. Kenapa sinunah kalau memang tidak memenuhi syarat untuk dibuat jamak mudzakkar salim, kok tanda rofanya juga menggunakan waw? Jawabnya adalah semua kalimat, bukan hanya sinunah, semua kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim apabila dalam keadaan rofa i'rabnya tanda rofanya menggunakan waw, seperti sinunah dan yang lain. Kemudian selanjutnya adalah ahluna. Ahluna adalah merupakan sebuah kalimat yang digolongkan kepada kalimat yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, diserupakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu rofa dengan waw, nasab dan jar dengan ya. Kemudian illiyunah lagi. Illiyunah ini termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu, ahlunah, illiyunah apabila dalam keadaan rofa, tanda rofanya dengan waw, nasab dan jar, tanda nasab jarnya dengan iya. Kemudian yang terakhir adalah wabilunah. Lafal wabilunah. Wabilunah termasuk kalimat yang tidak memenuhi syarat untuk dikatakan jamak mudzakkar salim, akan tetapi ya, wabilunah ini apabila dalam keadaan rofa disamakan dengan jamak mudzakkar salim, rofa dengan waw, dalam keadaan nasab dan jar disamakan dengan jamak mudzakkar salim, yaitu ditandai dengan iya, ditandai dengan huruf iya. Ahlunah, illiyunah, wabilunah ini sama dengan kalimat-kalimat yang sebelumnya, tidak memenuhi syarat untuk disebut atau dibuat jamak mudzakkar salim.
Wabilunah bukan isim sifat, bukan isim alam. Illiyunah wairu akil. Ahlunah bukan isim sifat dan juga bukan isim alam. Jadi seperti itu. Coba kita lihat pada contohnya yang dihadirkan oleh Musannif Mutammimah Al-Ajrumiyah. Yang pertama adalah wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Yang dimaksud di sini adalah ulul fadli dan ulil qurba. Ulul fadli ini i'rabnya berada dalam keadaan rafa karena menjadi fa'il dari lafaz ya'tali. Nah, ini. Ya'tali ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang i'rabnya dalam keadaan jazm karena dimasuki amil jazm yaitu la nahi. Tanda jazmnya menggunakan huruf yang dibuang, huruf illat yang dibuang karena tergolong fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian ulul fadli menjadi fa'ilnya. Ulul fadli menjadi fa'ilnya. Janganlah bersumpah dari kalian semua. Siapa yang tidak boleh bersumpah? Ulul fadli, yaitu orang-orang yang mempunyai kelebihan, keutamaan, was minkum dari kalian semua, wasaati dan keluasan. Tidak boleh bersumpah. Bersumpah apa? Ayyutu ulil qurba, untuk tidak membantu kepada keluarga. Kita fokuskan pada kalimat ulul fadli dan ulil qurba. Ulu di sini adalah sebuah kalimat yang i'rabnya dalam keadaan rofa, menjadi fa'il daripada fi'il mudhari' ya'tal. Dari fi'il mudhari' ya'tali. Nah, tanda rofa'nya ulu ini adalah waw. Kenapa rofa dengan waw? Karena lafaz ulu adalah termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Ini ulu. Kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim apabila dalam keadaan rofa, tanda rofaknya menggunakan waw, seperti yang terlihat dalam contoh ini, ulu. Ini tanda rofaknya. Kemudian lafaz ulil qurba. Ulil qurba adalah yang dimaksud ulinya di sini. Uli adalah sebuah kalimat yang i'rabnya dalam keadaan nasab, menjadi maf'ul lebih. Uli sebuah kalimat yang i'rabnya berada dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih. Karena maf'ul lebih pastinya i'rabnya nasab, namun tanda nasabnya menggunakan iya. Kenapa menggunakan iya? Kok tidak menggunakan fathah atau yang lain? Dikarenakan uli ini termasuk pada kalimat yang serupa dengan jamak mudzakkar salim. Kalimat yang serupa dengan jamak mudzakkar salim dalam hal ini adalah lafaz uli. Apabila i'rabnya dalam keadaan nasab, tanda nasabnya menggunakan iya, seperti yang terlihat di contoh ini, uli al-qurba. Kemudian contoh selanjutnya terdapat pada ayat inna fi dzalika la dzikra liulil albabi. Sesungguhnya di dalam itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Yang dimaksud di sini adalah uli. Uli ini adalah merupakan sebuah kalimat yang i'rabnya di dalam keadaan jar, karena dimasuki amil jar yang berupa li atau lam. Tanda jarnya di sini menggunakan iya. Kenapa menggunakan iya? Dikarenakan uli ini termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh selanjutnya berada dalam ayat walhamdulillahi rabbil alamin, yaitu lafaz al-alamina. Tadi dikatakan oleh musannif bahwa di antara kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim yang i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim adalah alamuna. Ini contohnya, contoh daripada alamuna, al-alamina. Al-alamina ini i'rabnya berada dalam keadaan jar.
Kenapa al-alamina ini jer? Kan sebelumnya tidak ada huruf jar yang masuk kepadanya. Al-alamina jernya itu dikarenakan menjadi mudhof ilaih. Semua kalimat yang menjadi mudhof ilaih i'rabnya wajib jer. Al-alamina tanda jernya dengan iya. Jernya ditandai dengan iya karena al-alaminah termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh selanjutnya adalah wala bisu fi kahfihim salasah mi'atin sinina. Yang dimaksud di sini adalah sinina. Dan mereka semua menetap di dalam gua mereka salasah mi'atin 300 tahun. Salasah mi'atin 300 apa? Sinina tahun. Ini yang saya katakan tadi bahwa salasah mi'atin, nah ini ditanwin karena mi'atin ini bukan mudhof pada sinina. Nah, yang dimaksud di sini lafal sinina. Lafal sinina ini i'rabnya dalam keadaan nasab. Nah, dalam keadaan nasab menjadi badal. Jadi bukan dalam keadaan jer menjadi mudhof ilaihnya mi'atin, bukan. Dan tanda nasabnya adalah menggunakan iya. Kenapa menggunakan iya? Kok tidak menggunakan tanda i'rab yang lain? Karena sininah ini termasuk pada kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya contoh terdapat pada ayat alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Nah, ini yang dimaksud 'idina. Alladzina ja'alul qur'ana 'idin. Mereka orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an terbagi-bagi, terpecah-pecah. Alladzina ja'alu al-Qur'ana 'idina. Yang dimaksud di sini adalah lafaz 'idina. Ini lafaz 'idina termasuk kalimat yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim. Karena menyerupai pada jamak mudzakkar salim maka i'rabnya sama dengan jamak mudzakkar salim. Rafa dengan waw, nasab jar dengan iya. Dikarenakan di sini dalam keadaan nasab, idina dalam keadaan nasab menjadi maf'ul sanin, menjadi maf'ul lebih yang kedua dari ja'alu. Lafaz ja'alu ini tergolong ya, kalimat fi'il yang muta'addi pada maf'ul lebih dua. Maf'ul pertamanya adalah Al-Qur'ana, maf'ul lebih yang kedua adalah idina. Karena menjadi maf'ul lebih maka tentunya i'rabnya nasab. Tanda nasabnya menggunakan iya dikarenakan idina termasuk pada kalimat yang diserupakan pada jamak mudzakkar salim. Contoh selanjutnya adalah sawalatna amwaluna wa ahluna. Yang dimaksud wa ahluna telah menghalangi, menyibukkan sehingga menjadi penghalang pada kami amwaluna, harta-harta kami, wa ahluna, dan keluarga-keluarga kami. Yang dimaksud di sini adalah ahluna. Ahluna ini adalah kalimat yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim. I'rabnya dalam keadaan rafa. Dari mana tahu bahwa ahluna ini dalam keadaan rafa? Dikarenakan menjadi maktuf dari maktuf alihnya yaitu amwaluh, dan amwaluh dalam keadaan rafa menjadi fa'il daripada syawalat. Tanda rafa'nya lafal ahluna ini adalah wawuh, ahluna. Kemudian di contoh yang lain min awsati ma tut'imuna ahlikum. Barusan dibaca ahluna, ahlu, sekarang dibaca ahli. Berbeda. Kenapa berbeda? Karena keadaan i'rabnya berbeda. Yang di sini tadi menjadi maktuf kepada maktuf alih yang dibaca rofa, otomatis maktufnya harus dibaca rofa. Yang di sini, yang di ahlikum ini sekarang harus dibaca nasab dikarenakan menjadi maf'ul bih. Karena ahluna ini digolongkan kepada kalimat yang mulhaq, yang serupa dengan jamak mudzakkar salim, maka apabila nasab ahluna itu, maka tanda nasabnya harus ditandai dengan iya, seperti yang ada dalam ayat ini, dalam contoh ini ahlikum. Jadi iyanya ini merupakan tanda i'rab nasabnya
ahli. Kemudian contoh selanjutnya adalah ila ahlihim. Ini di ayat yang lain, ila ahlihim. Nah, sekarang berubah lagi i'rabnya lafal ahluna. Kalau tadi dalam mahal rafa, ini yang ini dalam mahal nasab, untuk di ayat ini dalam mahal jar. Jadi majrur, ahli di sini majrur karena dimasuki amil jar yaitu ila. Tanda jarnya sama dengan jamak mudzakkar salim, yaitu ditandai dengan iya. Kemudian contoh selanjutnya inna kitabal abrari lafi illiyin. Yang dimaksud di sini adalah lafal illiyin. Ini berada dalam nomor 7. Illiyun termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Rafa dengan waw, nasab dan jar dengan ya. Di contoh ini i'rabnya dalam keadaan majrur, yaitu dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar yang berupa fi. Tanda jarnya menggunakan ya karena illiyinah termasuk kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian contoh selanjutnya adalah wa ma adraka ma illiyun. Yang dimaksud di sini adalah illiyun. Kalau yang dicontoh tadi illiyinah dalam keadaan jar. Nah, di contoh ini illiyunah dalam keadaan rafa. Ma ini isim istifham, ya, kedudukan i'rabnya menjadi mubtada. Kemudian illiyunah merupakan kalimat yang kedudukan i'rabnya rafa menjadi khabar dari mubtada ma. Karena menjadi khabar berarti i'rabnya harus rafa. Tanda rafa'nya menggunakan waw dikarenakan illiyuna i'rabnya disamakan dengan jamak mudzakkar salim karena illiyunah merupakan sebuah lafal, sebuah kalimat yang diserupakan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian selanjutnya hal-hal yang ada kaitannya dengan jamak mudzakkar salim, yaitu apabila mudhof. Jamak mudzakkar salim atau yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim apabila mudhof itu ada ketentuan. Apa itu ketentuannya? Yaitu nunnya harus dihilangkan, nunnya harus dibuang. Baik jamak mudzakkar salim tersebut atau yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim tersebut i'rabnya di dalam keadaan rafa ataupun nasab dan jar. Asalkan mudhof maka nunnya harus dibuang. Seperti yang terlihat dalam contoh hadarah mudarrisul lughati. Isim mufrad mudarrisun. Mudarrisun. Kalau dibentuk jamak mudzakkar salim maka akan menjadi mudarrisunah atau mudarrisinah. Ini mudarrisunah. Kalau seandainya dalam keadaan rafa i'rabnya. Mudarrisinah kalau seandainya i'rabnya dalam keadaan nasab atau jar. Mudarrisinah seperti ini. Mudarrisunah. Yang seperti ini apabila mudarrisunah dan mudarrisinah yang merupakan jamak mudzakkar salim itu tidak mudhof. Akan tetapi apabila mudarrisunah atau mudarrisinah dimudhofkan maka nunnya ini akan hilang. Ini yang dalam mahal rafa nunnya akan hilang. Mudarrisinah yang dalam hal nasab dan jar nunnya akan hilang. Kita lihat di contohnya ini. Hadarah mudarrisu al-lughati. Telah datang, telah hadir pemateri bahasa Arab, guru-guru bahasa. Telah hadir ke dalam kelas misal para guru bahasa, mudarrisu para guru. Nah, ini sebelum dimudhofkan ini mudarrisu. Perhatikan mudarrisu sebelum dimudhofkan kepada kalimat al-lughati ini mudarrisuna.
Karena dimudhofkan, nunnya harus dibuang. Maka jadi mudarrisu, nunnya hilang. Demikian juga dalam keadaan nasab dan jer, apabila jamak mudzakkar salim itu dimudhofkan, maka nunnya juga harus dihilangkan. Mudarrisina dalam mahal nasab atau jer. Apabila mudhof akan seperti ini. Ra'aitu mudarrisi dalam keadaan nasab menjadi maf'ul bih dari ro'a. Kalau yang tadi mudarrisu dibaca rofa karena menjadi fa'il dari hadharah. Yang ini mudarrisi dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih dari ro'a. Tanda nasabnya menggunakan iya, mana nunnya dibuang. Kenapa dibuang? Dikarenakan mudhof, mudarrisi mudhof pada al-lughati. Kita lihat contoh yang lain dalam keadaan jer. Marartu bi mudarrisi al-lughati. Saya lewat, saya berlalu bertemu dengan guru-guru atau pengajar-pengajar bahasa. Mudarrisi. Dalam keadaan jer, majrur, karena dijarkan oleh ba. Amil jar, huruf jar, yaitu ba. Bi mudarrisi, mana nunnya kan tadi mudarrisi, nah sekarang kok jadi mudarrisi, dibuang. Kenapa dibuang? Alasannya satu, yaitu dikarenakan mudhof pada al-lughati. Apakah pembuangan nun untuk jamak mudzakkar salim yang mudhof itu hanya terjadi pada jamak mudzakkar salim? Tidak terjadi pada yang menyerupai jamak mudzakkar salim. Jawabannya adalah bahwa membuang nun ya, dikarenakan mudhof itu bukan hanya berlaku pada jamak mudzakkar salim saja, akan tetapi juga berlaku pada yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim. Jadi artinya bahwa jamak mudzakkar salim atau yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim apabila mudhof, maka nunnya dibuang. Ini contohnya, contoh daripada yang menyerupai pada jamak mudzakkar salim kemudian dimudhofkan. Ini. Ja'ah ahlukum, ra'aitu ahlikum, marartu bi ahlikum. Ja'a ahlukum, ahlu sebelum mudhof seperti ini, ahluna. Kemudian ahlikum, ahli sebelum mudhof, ahlina. Bi ahlikum, ahli sebelum dimudhofkan, ahlina. Akan tetapi setelah mereka mudhof, nunnya dibuang. Sehingga menjadi seperti yang dicontoh, ja'a ahlukum, ra'aitu ahlikum, marartu bi ahlikum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.